Aneh memang, perjalanan seringkali membuat lelah, namun di waktu yang bersamaan justru menjadi candu yang menjangkiti jiwa. Ternyata perjalanan bukan sekedar perjalanan. Perjalanan adalah guru yang mengajarkan beribu makna kehidupan. Kali ini catatan kembara menuliskan cerita dari Gunung Guntur. Oke guys, sekarang jam setengah 6. Sekarang masih di Cibiru dan akan langsung cabut ke daerah Garut. Produktif. Jamet. Bener ya. Asli nih bola. Yo guys, jadi sekarang jam berapa? Setengah 6. Vlog catatan kembara hadir kembali. Ya betul. Tiba-tiba catatan kembara. Guys, kali ini catatan kembara hadir lagi bersama partisipan baru, gerilyawan baru sama saya. Catatan kembara kali ini mengarahkan kami kembali ke tanah Garut, salah satu gunung yang menjadi rangkaian Sapaguchi, Gunung Guntur tepatnya. Bertolak dari Bandung, saya bersama beberapa gerilyawan catatan kembara bernama Naufal Fadilah dan dua kawan yang baru perdana menjadi gerilyawan catatan kembara, yakni Ribzi Zulkarnain alias Oji, dan yang akan membantu menjadi kamerawan catatan kembara kali ini, yakni Rizal Nur Septian, biasa dipanggil Izal. Debut Rizal. Debut dari Banten. Debus itu bang. Ayawe jokes deh. Pagi hari, sebab jarak antara Bandung dengan pendakian Guntur cukup dekat, kami memacu motor kami menggerus aspal jalanan kembali dari Bandung hingga Tarogong Kaler, Garut. Sebagai informasi, ternyata semakin sini catatan kembara semakin berkembang. Tim pun terus bertambah, dari yang tidak pernah ketinggalan kembara ke kembara yang lainnya hingga yang mungkin ikut secara dadakan. Kini keluarga catatan kembara bertambah kembali. Memang semesta akan senantiasa mempertemukan orang baru seiring berjalannya waktu. Di perjalanan saya sempat berpikir, mengapa tiba-tiba Guntur padahal catatan kembara sedang dalam misi menaklukkan 7 puncak tertinggi Jawa Barat. Memang Guntur tidak termasuk ke dalam salah satunya. Namun karena jadwal yang cukup padat pun kerinduan pada gunung kian menggebu-gebu, akhirnya diputuskanlah untuk menjadikan Guntur sebagai destinasi selanjutnya. Tidak apa-apa, kata saya dalam hati. Seven Summit akan kita lanjutkan beres Gunung Guntur ini. Mau makan mewah. Makan mewah. Buat apa itu? Apa itu? 1 jam berlalu, kini kami menembus tanah Garut. Karena masih cukup pagi, kami memutuskan untuk ngopi santai terlebih dahulu. Kebetulan ada tempat kopi unik tepat di kaki Gunung Guntur. Kopi Balong namanya. Dari base camp Guntur, via Citis mungkin hanya 10 menit.
Sesampainya di sana, kami menikmati suasana yang menyejukkan. View danau kecil yang di belakangnya view Gunung Guntur begitu mempesona, memanjakan mata. Cafe Balong ya teman-teman. Di sini dari segi view sih 9,5/10. Tapi dari segi menu bagus ya tampilannya. Di sini kita bisa beli ini, bisa memesan langsung di sini. Namun plus minusnya banyak stok barang yang kosong. Untuk pihak manajemen semoga bisa diperbaiki untuk kedepannya. Kurang tinggali. Dipotong gitu. Kita katanya Tit gitu. Bisa scan di sini diantar ke rumah dari kan. Aja. Tim Pakai bapna. tim tim ahli estetika catatan kembara yang baru. Hai. Saya pertama kali di sini di ospek. Serius. Kita sedang mau ospek Ijal de apa Ijal lu? Gimana? Udah berapa gunung yang lu taklukin? Banyak. menarik sih. Karena gak bisa diceritain di vlog ini jadi skip ya. Ai. Waduh bisa. Oke, sekarang sedang ada di Tempatnya tadi di kelana ya. Kan. Ih bagus kameranya. Sudah nanti HDC. guys. Jadi tadi sekitar 1 jam lebih dikit lah kita perjalanan dari Cibiru ke Garut, dan sekarang singgah dulu di kaki Gunung Guntur di kedai kopi Balong. Ya sekedar untuk beristirahat karena juga beberapa gerilyawan tidak tidur tadi malam. Jadi ya di sini kita sejenak untuk rehat dan menikmati view yang bagus. Kebetulan kita sudah ada juru estetika baru. Juru estetika ini juru beban benar. Dan di belakang ada juru kamera yang agak kampretos ya, agak songong. Tapi ya teman-teman, sebagaimana perjalanan pagi-pagi ya yang selalu diberkahi, motoran pagi-pagi itu selalu membuat mood kita mahal ya. Ini juga mahal. Orang-orang pik kedai kopi bawa carrier. Asli ya. Naik gunung, naik kedai bang. Dari kejauhan, seolah Gunung Guntur bercermin pada danau yang ada di hadapan kami. Luar biasa, pemandangan yang semakin membuat bersemangat untuk mendaki Gunung Guntur kembali. Mari sekedar mencatat. Gunung Guntur adalah gunung berapi kerucut aktif yang terletak di Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada dekade 1800-an, Gunung Guntur pernah tercatat sebagai gunung paling aktif di Pulau Jawa, dengan sejumlah letusan besar yang dilaporkan oleh surat kabar kolonial seperti Bataviase Khoran dan Javase Khoran. Letusan tercatat terjadi pada tahun 1803, berselang kembali 1818, kemudian 1825 hingga 1843, yang kemudian menimbulkan kerusakan yang sangat signifikan. Gunung ini memiliki beberapa kerucut bekas erupsi dan 2 kaldera utama, yang bernama kaldera Gandapura di timur dan kaldera Pangkalan di barat, dengan kemiringan lereng yang bervariasi antara 2 hingga 75 derajat. Secara geologis, Gunung Guntur terbentuk dari erupsi, eksploitasi, dan efusif. Vegetasi di gunung ini terdiri dari hutan dipterokarp, montana, hingga ericaceus.
namun bagian puncaknya cenderung gersang dan berpasir, dengan padang ilalang menyerupai savana. Tanaman can tinggi tumbuh di area puncak, sementara pohon pinus mendominasi di bagian lainnya. Karakteristik tanah yang berpasir membuat vegetasi tidak terlalu rapat, memberikan ciri khas tersendiri bagi Gunung Guntur di antara gunung-gunung lain di Jawa Barat. Ternyata perjalanan menuju Guntur bukanlah di era modern saja. Letusan dahsyat Gunung Guntur yang tercatat dalam berbagai sumber sejarah menarik perhatian banyak pihak termasuk Frans Willem Junghun, naturalis Belanda kelahiran Jerman. Di dalam salah satu tulisannya, Junghun menggambarkan kedahsyatan letusan yang terjadi. Letusan tahun 1825 pun membawa kerusakan besar. Ratusan ribu pohon kopi hancur, ribuan pikul hasil panen lenyap, dan ratusan petak sawah tertutup abu. Gunung Guntur bukan hanya saksi bisu sejarah alam, tapi juga simbol kedahsyatan yang mengubah wajah Garut dari waktu ke waktu. Setelah kita berjalan waktu, mari kita kembali ke masa hari ini. Di tengah syahdunya pagi, pasca ngopi santai pagi ini, kami bergegas menuju base camp. Sebenarnya perut cukup keroncongan, protes meminta sarapan. Lantas sebelum ke base camp, pergilah kami mencari sarapan, mencari rumah makan terdekat. Oke, teman-teman, sekarang kita berada di satu tempat makan di area perjalanan menuju base camp Gunung Guntur. Ya, cekidot. Terenak. Iya. Kita pondasi dulu teman, pondasi dulu karena logika tanpa logistik. Mahal. Wes, lihat. Upgrade kualitas. Kalau editornya goreng nih, parah. Munhasilna sarwa nih, ya tuntutan lah teman-teman, tuntutan dan ya itulah. Kita makan dulu, cek itu. Kita pondasi dulu guys. Jadi ini konsepnya bagus, parasmanan. Apa sok di? Nanti lah terakhiran Cap cip cup kembang. Itu naonnya teh? Kecilnya boy. Itu teh daun apa? Oh, kerupuk kulit bro. Ini teh daun ini teh. Ini teh daun apa? Mahal ya? Tahunan. Makan sendok ini gede. Itu kali itu berapa? Masih dadar aja sama terong cukup lah. Nasi ayam. Nasi ayam. Tapi ayamnya belum jadi. Belum menetas. Tahu, protein dan telur. Selepas sarapan, kami segera menuju base camp. Ada beberapa jalur pendakian dari Gunung Guntur ini. Yang paling sering digunakan adalah via Cikahuripan dan via Citiis. Kebetulan kali ini kami akan menggunakan jalur via Citiis. Lagi-lagi dari kejauhan Guntur begitu gagah menyapa. Vegetasinya membuat gunung ini terlihat begitu mempesona. Namun ternyata tersebab beberapa gerilyawan catatan kembara kurang tidur semalam, alhasil kami rehat sejenak di base camp dan melanjutkan pendakian 1 jam kemudian. Kita akan langsung naik setelah 2 jam dulu tidur. Ya. Udah kita sudah di awal perjalanan mungkin ya. Ini udah jam 1, 10 menit lagi. Siap. Sebelum kita mendaki, mari kita berdoa untuk kelancaran karena tujuan sesungguhnya adalah pulang kembali dengan sehat, sentosa dan sejahtera. Amin. Sebelum mendaki mari kita berdoa menurut kepercayaan agama Islam, berdoa mulai.
Bismillah. Jalan Kembara sap-sap Oke, edit. Oke guys. Yo, gasin bang. Pasca beristirahat sejenak, sekitar pukul 1 siang kami sudah siap untuk memulai pendakian. Langkah demi langkah kami ayunkan. Kini kami menuju pendakian Guntur. Bagi saya ini bukan yang pertama. Beberapa tahun sebelumnya sempat saya menjejakkan kaki di puncaknya sana. Capek. Gimana Bung Rapli? Yo. Udah pos berapa ini? Jadi ternyata konsepnya di sini cukup bagus teman-teman. Jadi tracknya bagus. Ini menuju pos 1 ya. Yang di sana ada gerbang. Gerbang wisata. Itu gerbang impian para pendaki. Mirip Rinjani gitu. Jadi di sini pariwisatanya sekarang cukup oke karena ada wisata. Dan ya ini pun kebantu jalurnya sampai ke beberapa 100 meter sebelum pos 1 nanti. Ada jalur seperti ini teman-teman. Dia Mahal ya bang? mahal nih. Mahal. Gak nyampe nih. Mulai kerasa. Salah sih. Kurang sare. Udun Mineng. Aduh. Olahraga tara. Tempo nalaunan bro. Gancang ting. Jangan santai. Nih, When now. ubah ke PES 10. Kata-kata hari ini kita langsung edit-edit. Kevin, Ya, yo semangat. Dari mana? Dari Bandung? Iya, Bandung. Ya. Berapa menit lagi ya kata? Baru mulai. Waduh. Bisa 5 menit lah. Lihat guys. Tak perlu sempurna, yang penting berguna. Mahal nggak sih? Cakep. Mahal gak? Mahal. Nih udah 20 menit berjalan. Enggak sih, Baru mulai nggak usah lebay. baru 15 menit. 15 menit. Tapi kita tetap harus melanjutkan karena muslim yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Mahal nggak sih? Habis. Hikmah catatan Kembara pertama. Editor nanti tolong. Teteteteteo gitu langsung. Itu loh. Oji, the nasi tadi lu. Ini setelah beberapa tahun tidak ke Guntur dan sekarang ke Guntur lagi. Dan memang Salak ternyata cukup berubah ya treknya. Salak sih. Cukup beda. Salak sih. Bukan wawancara beda. Bukan wawancara. Salak sih. Salah sih. Beda sih. Bukan membandingkan. Jadi sebenarnya karena setiap gunung punya tantangannya masing-masing, punya keindahannya masing-masing. Jadi tidak bisa mengeneralisasi setiap gunung yang kita daki. Guntur apa Rinjani? Guntur sih. Nggak bisa. Beda. Guntur punya kisahnya sendiri. Mahal. Rinjani punya kisahnya sendiri. Ya, walaupun ada yang menjadikan standar naik gunung itu Rinjani ya. Ada ya oknum. Ada oknum. Nggak bertanggung jawab. Jadi sebenarnya Contohnya kita. kalau kata apa? Baskara Hindia tuh nggak ada yang nggak bisa nyanyi ya. Kalau kita tuh nggak ada gunung yang nggak cantik. Carilah kecantikan gunung itu sendiri. Mahal. Habis tepang. Alam selalu punya cara untuk memanggil kembali, entah karena keindahannya yang bertambah dan menyebar di sosial media atau motif untuk mengulangi memori masa lalu.
kembali. Atau mungkin plan itu menjelma menjadi ajakan teman yang siap untuk mendaki. Mumpung ada yang mengajak, gaskan saja. Belum tentu di waktu yang lainnya bisa kan?